Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Sering kita dengar dalam suatu penelitian, orang akan bertanya, siapa populasinya, bagaimana sampelnya. Nah, jadi sampel dan populasi ini eh, sangat berperan penting dalam sebuah penelitian karena dalam pengumpulan data kita membutuhkan populasi dan sampel. Nah, kalau kita berbicara perumpamaan ya, perumpamaan populasi dan sampel ya, ketika kita minum segelas kopi. Sebelum kita meminum segelas kopi itu tentu kita pastikan bahan yang sudah masuk ada kopi, ada gula, ada air, lalu dikocok. Lalu ketika kita ingin mengetahui informasi tentang kopi tersebut, kita seduh dengan sendok, lalu diminum, dicicipi, maka kopi itu akan terasa manis misalnya. Maka kesimpulannya, kopi yang ada di dalam gelas itu adalah manis. Tidak hanya yang di dalam sendok saja. Nah, kopi di dalam gelas diumpamakan sebagai populasi, sementara sampelnya adalah kopi yang ada di sendok. Artinya ketika kopi yang di sendok manis, maka kita bisa generalisasikan, menyimpulkan bahwa semua kopi yang ada di dalam gelas itu adalah manis. Nah, itu sebagai perumpamaan pengantar bagaimana kita memahami populasi dan sampel. Kita lihat definisi dari populasi itu sendiri, yaitu semua orang atau objek yang memiliki karakteristik spesifik sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Nih, setiap orang atau objek di mana kita akan meneliti. Contohnya, hipotesis penelitian adalah middle school students who have previously taken music lessons will have higher English aptitude score in Padang. Nah, jadi lokasinya adalah di Padang. Yang menjadi populasi dari penelitian adalah all middle school students. Karena penelitian ingin melihat apakah siswa sekolah menengah yang telah mengikuti kelas musik memiliki nilai bahasa Inggris yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti kelas musik misalnya. Karena populasinya all middle school students. Karena hasil penelitian Anda akan digeneralisasikan sehingga populasinya harus semua siswa sekolah menengah di Kota Padang. Jadi populasi adalah semua siswa sekolah menengah di Kota Padang. Nah, kalau kita berbicara semua siswa sekolah di Kota Padang, begitu banyak. Mungkin ada ribuan. Sebagai peneliti, apakah kita sanggup untuk menemui ya semua populasi tersebut? Nah, supaya tidak supaya lebih praktis dan lebih mudah, maka kita cukup ambil sampelnya saja. Nah, apa itu sampel? Secara definisi, itu merupakan sekelompok orang atau benda yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian, atau bisa juga disebut dengan wakil dari populasi yang akan diteliti. Jadi cukup yang mewakili saja, representatif dari populasi. Nah, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, mewakili dia, betul-betul terwakili populasi itu. Karena akan digeneralisasi nantinya. Digeneralisasi artinya ketika kita menyimpulkan, maka kita bisa mengatakan bahwa itu berlaku buat semua populasi. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif tidak bisa digeneralisasi karena bisa jadi hal tersebut berlaku untuk sekolah A misalnya, belum tentu berlaku untuk sekolah B. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya hipotesis penelitian Anda adalah
Middle school students who have previously taken music lesson will have higher English aptitude score. Jadi seperti contoh yang tadi, yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah all middle school, sedangkan sampelnya adalah siswa sekolah menengah yang telah mengikuti kelas musik. Jadi karena judulnya previously taken music lessons, maka yang kita ambil sampelnya adalah yang telah mengikuti kelas musik, karena memang karakteristik itulah yang kita butuhkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih sampel sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah jumlah sampel atau besaran sampel. Semakin besar jumlah sampel yang digunakan, semakin baik reliability dari penelitian tersebut. Ini menurut beberapa ahli. Namun untuk menentukan jumlah sampel tersebut, ada beberapa menggunakan rumus, banyak sekali rumus yang bisa digunakan tergantung apa penelitian kita nantinya. Namun nanti di akhir slide ini akan ditampilkan nantinya salah satu rumus yang mungkin lebih cocok dengan penelitian pendidikan. Parameter dan keterwakilan dari sampel tersebut. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Parameternya harus jelas apa yang diwakili oleh sampel tersebut, sehingga peneliti perlu untuk menetapkan karakteristik atau kriteria dari sampel yang digunakan. Jadi jangan semau-mau kita saja, karena cara dan parameternya tetap menjadi pertimbangan. Nah, harus diketahui jelas oleh peneliti ini ya. Besarannya bagaimana, pertimbangan keterwakilannya bagaimana. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Lalu akses ke sampel. Akses ke sampel ini merupakan faktor awal yang sebaiknya ditentukan dalam melakukan penelitian. Jadi sebelum peneliti menentukan populasi dan sampelnya, harus dipastikan terlebih dahulu aksesnya. Apakah mudah dan praktis. Karena ada juga sampel yang menolak ya untuk dilibatkan dalam penelitian kita atau tidak mau berpartisipasi, bisa jadi terkait dengan waktunya, ya bisa jadi menolak karena mungkin hasil yang didapatkan tidak bagus misalnya, sehingganya merasa malu. Nah, makanya harus dipastikan yang betul-betul kooperatif dan bersedia untuk dijadikan sampel. Nah, harus dipastikan bahwa akses ke sampel itu memang mudah dan praktis. Lalu teknik sampling yang digunakan. Dalam menentukan sampel, sebenarnya teknik sampling sangat dibutuhkan oleh peneliti, karena sampel yang digunakan ini akan mempengaruhi representatifnya dari populasi. Nah, jadi ada beberapa sampling teknik atau teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan oleh peneliti. Yang pertama namanya probability sampling. Nah, ini memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi sampel. Secara umum, probability sampling ini digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ada lagi non-probability sampling. Nah, non-probability ini peneliti telah menentukan sekelompok orang atau objek untuk diteliti. Nah, non-probability ini sebaliknya ya dari probability sampling, tidak semuanya berkesempatan. Karena bisa jadi informasi yang diperoleh itu bisa untuk sampel-sampel tertentu saja. Nah, ini biasanya secara umum non-probability ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Maka pada kesempatan ini kita hanya fokus membicarakan probability sampling karena terkait dengan mata kuliah kita yaitu penelitian kuantitatif. Non-probability sampling nanti semester berikutnya akan dibicarakan karena terkait dengan
mata kuliah kualitatif. Nah, inilah tipe-tipe probability sampling. Secara sekilas kita lihat bagaimana konsep dari probability sampling tersebut. Ada 4 ya, di beberapa sumber juga ada lagi yang lain, tapi kita fokus pada 4 jenis ini. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling yaitu pemilihan sampel secara acak. Setiap individu dari memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan berpartisipasi dalam penelitian. Jadi secara acak. Nah, kita lihat bagaimana secara acak itu. Simple random sampling ini digunakan untuk meminimalisir relawan atau sekelompok orang yang kooperatif untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, ini kita lihat gambar di sini. Nah, ini seperti membuat apa ya? Yang bisa diacak atau dikocok bikin namanya yang ada di sini. Yang ada di dalam gelas ini nama sampelnya, lalu kita ambil saja berapa sampel yang kita butuhkan, misalnya 10, ambil 10, peneliti tidak tahu siapa yang 10 tersebut karena diambil secara acak ya. Nah, ini cara melakukannya, buat daftar semua individu atau sampel frame dan beri nomor kode dari populasi. Kemudian tulis kode tersebut pada gulungan kertas dan diundi. Jadi semacam undian saja. Lalu ambil sampel yang dibutuhkan ya, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan. Ya, ambil satu persatu gulungan kertas yang diundi tersebut sampai jumlah dibutuhkan cukup. Nah, inilah simple random sampling. Berikutnya yaitu namanya systematic sampling. Oke. Systematic sampling ini yaitu dengan teknik pengambilan sampel yang sistematis, di mana setiap orang ke N dipilih dari daftar. Jadi kita buatlah daftar ya, yang dikategorikan sebagai sampel atau populasi. Mohon maaf. Nah, ini contoh sebagai gambaran ya. Ini ada beberapa populasi ya. Lalu sampelnya adalah orang ke N. Berarti setiap orang ketiga ya, pada hitungan ketiga dari sampel sebelumnya itu dikategorikan sebagai sampel. 1, 2, 3, berarti 3 ambil sebagai sampel. 4, 5, 6 ambil. 7, 8, 9 ambil. Nah, ini gambaran secara umum. Nah, kalau kita contohkan dari jumlah populasi 1.000 orang yang menjadi sampel sebanyak 100 orang. Berarti ada 10%-nya misalnya. Dengan demikian bisa diambil secara sistematis, di mana setiap orang yang ke-10 menjadi sampelnya. Nah, prosedur acak harus digunakan untuk menentukan apakah orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Harus dipilih sebagai anggota pertama dari sampel. Jadi, dilakukan secara acak hanya pada penentuan sampel pertama, pada sampel berikutnya dilakukan secara sistematis. Misalnya kalau di sini sampel pertamanya adalah orang yang ketiga. Bisa jadi nanti kita mengambil sampel pertamanya adalah orang yang kedua, boleh ya, secara acak. Ya, untuk pengambilan sampel pertama secara acak. Kalau dia orang kedua, berarti nanti ada orang kedua, yang kelima, yang ke-8, dan seterusnya. Nah, titik awal untuk seleksi harus dipilih secara acak untuk memilih sampel pertama, sedangkan pemilihan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya dilakukan secara sistematis berdasarkan interval yang telah ditetapkan. Nah, penggunaan sistematis sampling ini apabila daftar populasi tidak diacak akan menimbulkan bias
Karena setiap sampel yang terpilih memiliki karakteristik yang unik yang nantinya tidak mewakili populasi. Jadi untuk menghindari bias, dianjurkan dengan melakukan systematic sampling. Lalu berikutnya adalah stratified sampling. Stratified, strata ya. Teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu berdasarkan strata. Oke. Stratified sampling ini digunakan apabila kita misalnya khawatir ya kalau seandainya populasi tidak terdistribusi secara merata. Nah, populasi dibagi dalam beberapa kelompok, kelompok homogen dengan karakteristik yang sama, misalnya homogennya ini warna putih semuanya. Di strata 1, ini strata 2, strata 3. Nah, bisa jadi ini berdasarkan umur, boleh. Misalnya strata 1 ini umur dari 15 sampai 25. Strata 2 misalnya populasi yang umur 25 sampai 40. Nah, ini misalnya 40 ke atas. Nah, ini misalnya. Jadi bisa kita kelompokkan secara homogen ya. Bisa jadi berdasarkan latar belakang pendidikan. Misalnya ini pendidikan SMP, ini SMU, dan ini misalnya sarjana dan lain-lainnya ya. Lalu kita ambil mewakili dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini dia yang strata 1, strata 2, strata 3. Nah, inilah pengambilan secara strata tersebut. Nah, misalnya jika populasi di sebuah sekolah menengah atas sebanyak 100 orang, siswa kelas 1 ada 25, kelas 2 ada 60, dan kelas 3 ada 15. Sedangkan besar anggota sampel adalah 80. Nah, perhatikan jumlah kelasnya, ada yang 25, ada yang 15, ada yang 60. Dari segi jumlah, ini stratanya sangat signifikan sekali perbedaannya, tidak mungkin kita lakukan secara acak ya. Karena bisa jadi tidak terwakili. Atau secara yang tadi sistematik misalnya. Bisa jadi tidak terwakili ya. Nah, ini lebih cocoknya dengan stratified. Karena dari segi jumlah supaya merata tentu disesuaikan. Kalau dia 80, nah kita ambil mewakili ya 80% dari masing-masing jumlah. Nah, kita bisa dengan menggunakan rumus misalnya untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1, 25 dibagi 100 dikali 80, maka mewakili kelas 1 tersebut adalah 20 orang. Dari 25, 80% dari 25 adalah 20 orang. Dan kelas 2 misalnya 60 dibagi 100 dikali 80, maka dari 60 orang itu 48 orang. Dan yang kelas 3, 15 dibagi 100 dikali 80 berarti ada 12 orang. Kita tidak bisa memukul rata misalnya 80 masing-masing 30 orang, tidak bisa ya. Sementara kelas 3 aja hanya berisi 15 orang. Jadi ada 12 orang yang terwakili. Maka dengan cara seperti ini, maka sampel akan terdistribusi secara merata. Berikutnya adalah cluster ya. Cluster sampling. Cluster sampling ini yaitu dengan cara mewakili, dengan cara mengambil wakil ya dari setiap kelompok atau objek yang ada. Cukup mewakili saja. Misalnya
pada SMA 1, kita ambil saja satu lokal misalnya pada kelas 2 misalnya kan, atau kelas 2A atau berapa ya, atau kelas apa. Jadi kita ambil perwakilannya saja. Nah, ini digunakan pada penelitian dengan skala kecil ya, dan penelitian harus mampu menggambarkan karakteristik dari populasi. Nah, ini biasanya secara umum itu digunakan pada penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen kita cukup mengambil 2 kelas. Yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua yaitu kelas kontrol. Jadi kita tidak perlu masuk ke semua kelas yang ada di sekolah tersebut. Kita ambil saja secara klaster, ambil kelompok tertentu. Nah, nih. Pada teknik ini populasi dibagi menjadi beberapa unit atau kelompok yang berbeda tetapi masih mempunyai karakteristik yang sama. Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti dan tersebar luas. Nah, penggunaan teknik ini adalah menjadikan proses sampling lebih murah dan cepat daripada jika digunakan teknik simple random sampling. Jadi bisa juga digunakan untuk jumlah yang tidak pasti dan tersebar luas, bisa juga digunakan untuk penelitian dengan skala kecil. Jumlah yang tidak pasti dan secara luas ini biasanya ada penelitian kesehatan biasanya ini ya. Misalnya kita ingin meneliti orang yang pasien malaria ya, populasinya adalah malaria. Nah, misalnya malaria yang terjadi di daerah yang banyak didapati air tergenang, di mana hal tersebut menjadi sumber dari perkembangan nyamuk. Nah, apabila peneliti mengambil sampel daerah yang tidak didapati air tergenang, maka studi akan bias nantinya. Nah, jadi kita ambil saja sekelompok orang yang memang berada pada tempat tinggalnya pada air yang tergenang saja. Misalnya kita mau meneliti malaria di Kota Padang. Jadi jangan semua yang Kota Padang kita apakan. Nah, kita kan tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, kita ambil sampelnya yang memang potensi untuk penyakit malaria tersebut ada. Nah, ini kalau pada penelitian kesehatan. Tapi kalau pada penelitian pendidikan, klaster ini secara umum digunakan pada penelitian eksperimen. Karena eksperimen ini menguji cobakan sebuah strategi pengajaran, maka kita ambil saja satu kelompok atau 2 kelompok. Satu kelompok untuk kelas eksperimen dan satu kelompok lagi kelas pembanding atau kelompok kontrol. Nah, itulah beberapa teknik sampling yang bisa digunakan dalam penelitian khususnya pendidikan bahasa ya. Kita ambil cukup 4 jenis saja karena ini yang lebih mendekati yang bisa kita gunakan. Sebenarnya banyak sekali yang jenis sampling secara teoritis ya pada penelitian kuantitatif ini. Kita cukup fokus pada 4 saja. Berikutnya adalah besaran sampel. Sebelumnya sudah disampaikan tadi, untuk menentukan besaran sampel itu banyak sekali cara yang bisa dilakukan dan banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan. Namun terkait dengan kita penelitian bahasa atau sosial, nah lebih cocoknya rumus yang ini yang bisa kita gunakan, yaitu rumus Grecci dan Morgan ya. Grecci dan Morgan ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya hasilnya itu potensi gagal atau ketidakpercayaannya hanya 5%. Nah, ini dia. Perhatikan, ini adalah jumlah populasi ya. Dan ini adalah perbandingan jumlah sampel. Kalau populasinya 10, ambil sampelnya 10. Kalau populasinya 15, ambil 14. Nah, kalau populasinya 100, ambil 80. Kalau populasinya 250 misalnya, diambil 152. Jadi ada tabel hitungannya sampai nantinya populasi 10.000. Nah, ini
adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk memandu kita menentukan besaran sampel nantinya, yaitu rumus Krejci dan Morgan dengan tingkat kepercayaan 95%. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.